Ketemu lagi dengan Ibu di sesi kedua mengenai konfigurasi elektron. Di sesi yang pertama, kalian mempelajari mengenai konfigurasi elektron cara kulit, KLMN, dan seterusnya, atau bisa juga menggunakan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang di sesi yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai konfigurasi elektron cara orbital. Konfigurasi elektron berdasarkan cara orbital itu disusun berdasarkan aturan ini. Ini namanya aturan Aufbau. Kemudian yang harus kalian pahami adalah bahwa jenis orbital itu ada 4. Ada orbital S, P, D, dan F. Tolong dilihat bahwa penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Sama sekali kalian tidak boleh menggunakan S-nya besar, P-nya besar, D-nya besar, atau F-nya besar. Harus seperti ini, ya, karena ini masing-masing ada artinya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus tahu daya tampung maksimal. Selama ini kalian hanya tahu daya tampung maksimal itu berdasarkan kulit. Nah, sekarang berdasarkan orbital, kalau S itu maksimum 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, F 14 elektron. Nanti kalau kalian sudah mengkonfigurasi berdasarkan cara Aufbau ini, kalian harus bisa menempatkan elektron di kotak-kotak seperti ini. Ini yang disebut dengan aturan Hahn. Satu kotak daya tampungnya 2 elektron dan biasanya dilambangkan dengan tanda panah ke atas dan ke bawah. Kalau P 6 elektron itu ada 3 kotak. Jadi biasanya aturan Hahn itu menuliskan elektron itu satu-satu dulu. 1, 2, 3 baru ke sini. 4, 5, 6. Begitu seterusnya, ya. Tolong diingat, angkanya berbeda dengan aturan berdasarkan kulit atau lintasan 2, 6, 10, 14. Nah, sekarang Ibu akan menggambarkan aturan Aufbau tapi cara cepat. Ya, jadi Ibu tidak menggunakan yang tanda panah. Kalau kalian cari searching ya di internet, di googling, itu ada aturan Aufbau yang menggunakan tanda panah. Kalau Ibu enggak. Jadi caranya begini dan perhatikan baik-baik. Di kulit ke-1 itu hanya ada orbital S. Ya. Di kulit kedua hanya ada orbital S dan P. Kulit ketiga ada S, ada P, ada D. Kulit keempat S, P, D. Kulit kelima S, P, D, dan F. Kulit keenam S, P, D, dan F. Ya. Jadi kalian bisa lihat kulit ke-1. Kalau di materi inti itu biasanya ada tanda panah begini. Itu membuat kalian pusing. Makanya Ibu persingkat seperti ini saja. Tapi ada aturan yang mengatakan bahwa D itu harus dikurangi 1. Ya. Kemudian F itu dikurangi 2. Jadi yang ini dikurangi 1. Ya. Ini dikurangi 1, ini dikurangi 2, ini dikurangi 2. Sehingga ini kalau Ibu rangkum S, SP, SP, SDP, SDP, kemudian SFDP, SFDP. Jadi urutannya seperti ini. 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7. Ya, seperti ini. Contohnya Ibu hapus saja ya ini, karena ini sudah dirangkum di sini. Ibu hapus di sini. Tolong perhatikan. Tetapi kalian juga harus mengingat bahwa ini aturan yang ini nih. Oke? Ya. Ini yang harus kalian hafalkan. Kalau bahasa Ibu biasanya menggunakan ini jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tapi kita hanya sampai di sini. Ini S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Ini jari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Jadi hafalkannya seperti itu, ya. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Paham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Oke? Contoh yang pertama. Ini contoh. Ada unsur X, nomor atom 11. Tadi berdasarkan kulit 281. Nah, sekarang berdasarkan itu. Kita tulis dulu ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Ya. Kemudian 4S. Udah sampai sini aja dulu. Yang 11 elektron ini kita masukkan sekarang. 1S2. Ini tidak boleh kalian menyebutnya 1S pangkat 2. Tidak boleh. Jadi disebutnya 1S2. Ini menunjukkan elektron. 1S2. Dikurangi 2, sisa 9. 9-nya masuk ke sini. 2, P itu daya tampung maksimumnya adalah 6. Ya. 2 dengan 6, 8. Oke. Ini 8. Sisa 1 masuk ke sini, 3S1. Berarti ini enggak. Maka berakhir di sini di 3S1. Ya. Oke, bisa ya? Daya tampungnya berbeda dengan kulit. Kalau kulit itu langsung satu kulit 8 elektron. Kalau ini dipisah-pisah. Jadi di S-nya 2, di P-nya 6. Kalau berdasarkan aturan Han, kalian harus bikin kotaknya. Ini 2S, ini 2P. Masukkan, ini 3S. Masukkan 2 elektron itu ke atas dulu, ke bawah. Ke atas dulu, ke bawah. P6, tapi pemasukannya harus satu-satu dulu elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, S-nya 1. Gitu. Ya. Oke, berikutnya ada unsur Y. Nomor atomnya langsung besar aja lah, 40, ya. Kalau berdasarkan kulit itu ada aturan yang berbeda. Tapi kalau berdasarkan cara orbital, menurut aturan Aufbau, semua unsur yang ada pada sistem periodik bisa dikonfigurasikan. Nah, sekarang ada 40 nih. Oke, kalian tulis. 1S, 2S, 2P, kan kata ibu S, S, SP, SP, kita tulis 3S, 3P, kemudian di sini 4S, SDP kan, D-nya dikurangi 1, 3D, 4P. Selanjutnya di sini 5S, 4D, 5P. Kalian harus tahu alasannya kenapa ini angka 3, kenapa ini angka 4. Karena orbital D dikurangi 1 dari kulitnya. Kita masukkan 1S2, 2S2, 2P6. 10 ya. Oke, kurangi nih. 10, sisa 30. Masuk ke sini. 2, 6. 8 ya. Kurangi 8. Sisa 22. Sampai sini? Mudah-mudahan kalian paham, ya. Selanjutnya masukkan ke sini. Ada 22 elektron. 2 D daya tampungnya 10, P6. 18. Masukkan ke sini. 18. Sisa 4. Ya. Nah, yang 4 masuk ke sini 2, di D-nya 2. Nah, ini 4. Jadi 4 elektron terakhir. Nah, ini konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Ibu ulangi lagi.
Ibu ulangi lagi. Jika nomor atomnya 40, ya, maka kalian harus menuliskan dulu orbitalnya. Bisa sampai kulit ke-6 mangga, bisa sampai kulit ke-7 mangga. Tapi Ibu menuliskan sampai kulit ke-5 saja, ya. Aturannya tadi berdasarkan jari-jari itu bahwa ini S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP. Ya. Oke. S2, S2, P6, jumlah 10. Dikurangilah 10, sisanya tinggal 30. Kemudian S2, P6, 8. Dikurangilah 8, sisa 22. Masuk ke kulit ini. S-nya 2, D-nya 10, P-nya 6, 18. Dikurangi 18, sisanya 4, masukkan S, 2, D-nya 2. Kenapa tidak masuk ke P? Karena urutannya harus begini. Jadi Ibu minta kalian pahami yang ini, yang jari. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Jangan lupa D-nya dikurangi 1, F-nya dikurangi 2. Satu lagi, ya. Satu lagi, ini yang ketiga. Sebentar, biar kalian yang fokus. Ingat ya, S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Ada unsur, misalkan Z, nomor atomnya 55. Kenapa Ibu memberikan nomor atom yang besar? Supaya kalian terbiasa menggunakan orbital SSP dan seterusnya. Oke? Tulis dulu. Jangan langsung dikurangi, tulis dulu. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, ya. Kemudian 4P, 5S, 4D, 5P. Oke, ini urutannya. Sekarang kita masukkan 2, 2, 6. 10 ya. 45. 2, 6, 2. 10. 35. Masuk ke sini. 10, 4P-nya 6, S-nya 2. 18. Sisa 17. Masuk ke sini. 10, 6. 16. Masih ada sisa 1. Kemana? Setelah 5P, nih, masuk ke 6S1. Berarti yang terakhir elektronnya di sini. Gitu, 6S1. Ibu kira sudah cukup? Ya, mudah-mudahan kalian mencoba dengan unsur yang lain pada sistem periodik. Silahkan kalian coba cari nomor atomnya, konfigurasikan. Tetapi Ibu ingatkan, 1, daya tampung maksimum S, P, D, dan F itu ada 2, 6, 10, 14. Kemudian urutannya yang ini hafalkan secara cepat aja, hafalkan, dawamkan S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Selanjutnya, kalau kalian bersedia untuk latihan, ini setiap orbital ini dibuat kotaknya berdasarkan aturan Han. Kalau Ibu misalnya di sini, ini kan D ya, 4, 5, ini yang terakhir nih, ya, 2. Berarti 1, 2. Nah, ini aturan Han-nya gitu. Kalian boleh menuliskan aturan Hun di kotak-kotak ini, ya, tapi ujungnya juga nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan elektron valensi, ya. Ibu rasa sudah cukup. Kalau tugas sih, Ibu tidak akan menugaskan secara khusus, tapi kemauan kalian untuk belajar bagaimana cara konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Sekian, ketemu lagi nanti di sesi 3 ya. Jadi video Ibu untuk hari ini banyak, sengaja Ibu potong-potong supaya kalian bisa lebih memahaminya. Terima kasih, nontonnya jangan sekaligus, nanti pusing, dibagi-bagi aja setiap sesinya, ya. Oke, selamat ketemu nanti di sesi yang ketiga mengenai harga 4 bilangan kuantum. Jangan lupa bahagia.